Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang zona nearktik. Nama saya Muhammad Fahmi Iskandar. Nama saya Kimi Desta. Nama saya Sisa Putra. Nama saya Siska Amelia. Saya Dini Sopiani. Saya Ilmu Sucilia. Nearktik adalah salah satu dari 8 wilayah biogeoterafi yang berada di permukaan tanah bumi. Nearktik meliputi sebagian besar Amerika Utara yang meliputi Greenland, Florida Tengah, dan dataran tinggi Meksiko. Saya Dini Sopiani akan menjelaskan persebaran wilayah zona nearktik. Persebaran wilayah zona nearktik mencakup kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara, tidak jauh dari Kutub Utara dan Greenland. Jenis-jenis fauna. Kalkun. Hewan yang masuk ke dalam kelompok Aves ini dapat digolongkan sebagai jenis burung besar. Tidak sulit untuk membedakan antara kalkun jantan dan kalkun betina. Untuk kalkun jantan mempunyai ukuran yang lebih besar serta bulu yang berwarna-warni, sedangkan kalkun yang betina memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan bulu yang tidak seindah kalkun jantan. Yang unik dari kalkun yaitu kemampuan reproduksinya dilakukan secara seksual. Meskipun tidak ada kalkun jantan, kalkun betina masih dapat menghasilkan fertil. Saat ini sudah banyak kalkun yang dibudidayakan dan dikonsumsi, terutama bagi masyarakat Amerika Serikat. Biasanya menyantap kalkun di hari-hari tertentu saja, terutama seperti perayaan Thanksgiving dan hari Natal. Merch Kingbird, jenis burung merch Kingbird yang hanya ada di Amerika Utara, yaitu Northern Merch Kingbird. Kemampuan burung ini tidak perlu diragukan lagi, yaitu dapat meniru berbagai macam suara. Northern Merch Kingbird ini dikenal memiliki kecerdasan yang tinggi, yaitu dapat mengenali manusia, terutama manusia yang menjadi ancaman bagi mereka. Prairie dog. Sekilas hewan ini mirip dengan tupai, namun lebih dekat dengan keluarga kelinci dan setidaknya terbagi menjadi 5 spesies. Mereka hidup pada sebuah kelompok kecil dan ditemukan hidup di dalam lubang-lubang tanah. Prairie dog termasuk hewan mamalia pemakan tumbuh-tumbuhan. Tidak heran jika mereka banyak ditemukan keluar dari lubang persembunyiannya untuk mencari makan di siang hari seperti rumput, akar, dan juga biji-bijian. Prairie dog sangat mudah ditemukan di sekitar Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko. Lalu ada rakun. Rakun termasuk mamalia yang memiliki ukuran tubuh sedang yang banyak ditemukan di Amerika Utara. Tubuhnya ditumbuhi oleh rambut berwarna abu-abu yang cukup tebal dan yang berfungsi sebagai mantel alami di cuaca dingin. Ciri khas yang dimiliki rakun yaitu adanya corak hitam di sekitar matanya, seolah-olah sedang menggunakan topeng. Salamander pseudoriton. Salamander masuk ke dalam keluarga reptil dan juga spesies hewan amfibi, yang artinya dapat hidup di dua lingkungan tempat. Bentuk tubuh dari salamander mirip dengan kadal, bertubuh ramping dengan ekor panjang. Kulit tubuh mereka cukup lembab sehingga tidak heran jika salamander lebih banyak ditemukan di tempat lembab dan juga dekat dengan air. Salamander punggung merah merupakan salamander hutan kecil yang tinggal di lorong hutan Amerika Utara bagian timur. Salamander termasuk reptil yang mudah untuk dikenali karena mempunyai warna tubuh yang terang dan juga kontras dengan lingkungan di sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor klimatik. Kondisi iklim merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Wilayah dengan kondisi iklim ekstrim seperti gurun dan kutub sudah pasti menyulitkan bagi kehidupan organisme. Faktor edafik. Faktor edafik mengacu pada kondisi tanah pada suatu wilayah. Kondisi tanah berpengaruh secara langsung terhadap kesuburan tanaman. Faktor yang menjadi patokan kesuburan tanah antara lain kandungan humus, unsur hara, tekstur, struktur tanah, dan ketersediaan air dalam pori-pori tanah. Contoh tanah yang subur adalah tanah vulkanis dan tanah andesol. Faktor fisografil. Faktor fisografil berhubungan dengan ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Penurunan suhu dalam suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Faktor biotik, ada 2 tindakan manusia yang dapat mempengaruhi, yaitu menjaga kelestarian atau merubah tatanan kehidupan flora dan fauna.
Namun, kecenderungan manusia adalah merubah tatanan flora dan fauna. Sekian dari kelompok kami.